Pernah nggak sih Anda mendengar asumsi kalau memberi uang itu otomatis bikin dompet kita makin tipis? Nah, konsep anti kekurangan yang bakal kita obrolin hari ini justru membalikan asumsi itu secara total. Di paparan kali ini kita nggak lagi bahas dogma, tapi kita bakal ngupas tuntas sebuah instrumen ekonomi sosial yang umurnya udah lebih dari 1.400 tahun. Dan yang paling seru, kita bakal buktikan keampuhannya lewat hitung-hitungan matematika murni dan model ekonomi makro modern. Ternyata ya, memberi dari kelebihan itu bukan sekedar amal biasa, melainkan sebuah mesin penggerak ekonomi yang luar biasa presisi. Oke, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini, kita bakal mulai dari filosofi surplus, lanjut ke penerapannya di hukum positif, masuk ke formula matematika kekayaan, membuktikan reduksi ketimpangan, dan terakhir, kita lihat perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Oke, bagian pertama, filosofi surplus. Semuanya dimulai dari rumah. Nah, buat paham sistem ini, kita wajib banget punya pondasi di tingkat individu dulu. Kutipan yang satu ini tuh bener-bener ngeruntuhin mitos kalau dermawan itu artinya kita harus rela menderita. Nggak gitu konsepnya. Kedermawanan sejati justru mengharuskan Anda buat ngamanin kondisi fundamental dan likuiditas keluarga Anda terlebih dahulu. Ibaratnya di pesawat, pakai masker oksigen Anda sendiri dulu sebelum nolong orang lain. Secara ekonomi, Anda harus stabil dulu sebelum bisa bantu menstabilkan sistem di sekitar Anda kan? Ini dia esensi dari konsep Zahri Ginah atau kekayaan surplus. Ini adalah nilai mutlak atau sisa uang murni yang ada hanya setelah semua kebutuhan pokok Anda dan keluarga udah terpenuhi 100%. Logikanya masuk akal banget. Sistem makro yang sehat itu sama sekali nggak boleh nyiptain beban kemiskinan baru gara-gara ada individu yang maksain diri jadi pahlawan buat orang lain. Lanjut ke bagian kedua, zakat dalam hukum positif. Kita lihat perjalanannya dari sekedar filosofi menjadi kebijakan resmi negara. Terus, gimana jadinya kalau sebuah negara benar-benar ngeadopsi filosofi surplus ini secara sistematis? Di Indonesia, teks-teks tadi nggak dibiarin cuma jadi sekedar renungan moral aja loh. Negara kita ngebikin ini jadi hukum positif yang real. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 soal kewajiban pengelolaannya, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang langsung ngegabungin ini ke dalam program pengentasan kemiskinan nasional. Lewat peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018, uangnya tuh nggak cuma dibagikan terus habis, tapi difokusin buat modal produktif dan pelatihan skill. Tujuannya apa? Tentu aja biar penerimanya bisa benar-benar mandiri. Dan aturan ini ngasih lihat gimana keadilan sosial diterapin secara luar biasa peka di lapangan. Coba diperhatikan perbandingan tarif pertanian ini. Kalau pengairannya alami kayak pakai air hujan, tarif pajaknya 10%. Tapi, begitu petani harus keluar modal ekstra buat beli bahan bakar pompa air, pajaknya langsung didiskon separuh, jadi cuma 5%. Aturan ini benar-benar pro-rakyat. Ini semacam insentif pemotongan pajak cerdas yang sadar banget kalau biaya operasional pekerja keras itu harus dikompensasi. Padahal konsep keadilan ini udah ada jauh sebelum istilah pajak progresif modern itu digaungkan loh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, matematika kekayaan. Gimana sih formula redistribusinya? Mari kita lihat gimana filosofi tadi berubah jadi rumusan angka yang pasti. Secara matematis, kita pakai yang namanya nisab. Ini setara dengan nilai 85 gram emas dan berfungsi sebagai batas aman dari sistem ini. Intinya gini, kalau total kekayaan Anda masih di bawah ambang batas ini, sistem bakal ngelindungin Anda 100%. Buru-buru ditarik pajaknya, Anda malah punya potensi besar jadi pihak yang nerima aliran dana tersebut. Nah, ini dia mesin utamanya. Z sama dengan H dikali 2,5%. Kelihatannya simpel ya, tapi kejeniusan formula ini tuh ada di logika if-then-nya yang super ketat. Potongan 2,5% ini cuma bakal aktif kalau kekayaan Anda udah nyentuh batas nisab tadi, dan ini penting banget, hartanya udah mengendap secara absolut minimal selama 1 tahun penuh. Mekanisme kuantitatif ini secara presisi cuma nyasar kekayaan yang benar-benar stagnan atau ditimbun dan nggak akan pernah mengganggu likuiditas perputaran uang operasional harian Anda. Lanjut ke bagian keempat, membuktikan penurunan ketimpangan lewat simulasi 5 orang. Mungkin Anda mikir, emangnya potongan kecil 2,5% ini beneran bisa benerin ketimbangan struktural? Oke, mari kita coba simulasiin populasinya. Kita punya 5 kelompok individu nih. Coba perhatikan jarak ketimpangan pendapatan mereka sebelum mesin redistribusinya nyala. Di posisi puncak, ada yang pendapatannya 500 juta rupiah, terus anjlok tajam ke 200 juta, 80 juta, 30 juta, sampai kelompok paling bawah yang cuma bisa berjuang ngebela-belain hidup dengan 10 juta rupiah per tahun. Gap yang benar-benar tajam dan real banget kan? Nah, sekarang coba lihat efek ledakannya setelah formula redistribusi tadi diterapin. Ini benar-benar menarik.
Dari mereka yang hartanya udah ngelewati nisab, terkumpullah dana 19,5 juta rupiah yang kemudian didistribusikan secara merata, jadinya masing-masing dapat 3,9 juta rupiah. Buat si kelompok sangat kaya, uang segini sih nyaris nggak kerasa ya. Hartanya masih aman di 491,4 juta. Tapi coba perhatikan kelompok paling bawah. Suntikan dana ini langsung ngangkat total kekayaan mereka jadi 13,9 juta rupiah. Buat mereka, ini adalah lonjakan kelangsungan hidup sebesar hampir 40%. Luar biasa banget. Jadi, poin krusialnya ada di satu angka ini, 9,6%. Ini adalah angka penurunan absolut dari koefisien Gini, indikator standar global buat ngukur ketimpangan ekonomi. Cuma lewat mekanisme wajib 2,5% tadi, ketimpangan populasi langsung turun drastis hampir 10%, dan itu terjadi tanpa menghancurkan kekayaan kelas atas sedikit pun. Ini benar-benar redistribusi cerdas yang secara matematis terbukti bisa mengamankan harmoni sosial kita. Akhirnya kita sampai di bagian kelima katalis pertumbuhan ekonomi. Kita bahas model Solo dan utilitas sosial. Sekarang, mari kita zoom out lensa kita dari simulasi mikro tadi ke skala makroekonomi suatu negara. Dalam literatur ekonomi, model pertumbuhan Solo itu menyoroti poin yang tajam banget. Tanpa adanya instrumen redistribusi ini, pertumbuhan ekonomi itu seringnya stagnan. Ya, sebutlah di angka 2,1%. Gara-gara aliran modal cuma eksklusif muter-muter di aset fisik yang ujung-ujungnya menyusut nilainya. Tapi, pas instrumen zakat ini beroperasi, distribusinya otomatis jadi katalis yang mindahin investasi ke arah human capital, alias sumber daya manusianya. Dan karena tenaga kerja kita tiba-tiba jadi jauh lebih sehat dan produktif, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara empiris langsung melonjak tajam jadi 3,5%. Kalau kita pakai fungsi utilitas sosial buat ngukur kesejahteraan agregat ini, konsepnya itu bersifat logaritmik. Bahasa sederhananya gini, nyuntikin 1 juta rupiah ke keluarga prasejahtera itu bakal ngasilin ledakan kebahagiaan dan produktivitas yang secara eksponensial jauh-jauh lebih gede efeknya dibanding kalau uang 1 juta itu cuma nyelip jadi digit diam di rekening seorang triliuner. Dengan memindahkan uang yang stagnan ke dasar piramida, total utilitas sosial masyarakat secara hitungan matematika melesat naik dari indeks 90,69 ke 91,16. Make sense banget ya? Semua fakta sains dan hitung-hitungan matematis tadi nuntun kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng sebelum kita tutup. Kalau meredistribusikan cuma 2,5% dari kekayaan yang diam aja udah terbukti secara matematis bisa meredam ketimpangan masyarakat dan bahkan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara sampai lebih dari 1%, kira-kira gimana nih hal ini mengubah cara Anda memandang saldo surplus di rekening Anda sendiri? Karena ternyata, kemakmuran sebuah bangsa itu nggak selamanya bergantung sama mega proyek raksasa loh. Justru, itu bisa bersumber dari kedisiplinan kita semua buat ngalirin sebagian kecil aja dari kelebihan kita secara terstruktur dan tentunya tepat sasaran. Gimana menurut Anda?